Jadi yang paling Berapa? jadi waduh, nih anak-anak kita ya harus kita kasih tahu hal begini jangan sampai terjadi teman-teman. Oke deh. Coba memang Iya dimaafin sayang. lagi. Oke, ini udah ya. Sini sini. Canggih, cepat. Iya udah. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mengukur tumbuh kembang lele yang kecil-kecil ini kemarin ya, sama lele yang udah berkali-kali panen ini ya. Ini nggak usah kita tek-atik lagi karena ini udah tinggal sisa 20 ekor. Nah ini masih 100, beli 100 sampai di menjelang minggu kedua tetap 100, mantap. Nah kita ukur perkembangannya seperti apa, dan kita harus tahu pakannya masih tetapkah menggunakan protein tingkat tinggi atau sudah berganti ke pakan biasa. Nanti kita akan lihat ya tumbuh kembang dari si lele-lele kecil ini. Oke teman-teman, keep on watching. Oke teman-teman, ini langkah awalnya adalah kita angkat dulu media tanam yang usianya udah 1 minggu lebih ya. Jadi pada saat awal saya membeli bibit ikan lele ini adalah bibit yang berukuran 2-3 cm. Memang lebih kecil, tapi saya memang ingin memulainya dengan bibit yang lebih kecil karena saya pengen lihat ya, benar-benar saya perhatikan tumbuh kembangnya di dalam ember budidambar. Kemarin saya beli masih di angka 100 ekor dalam satu ember. Nah ini sampai menuju minggu kedua, belum minggu kedua ya teman-teman, maksudnya menuju ke minggu kedua, alhamdulillah masih 100 ekor ikan benih ikan lele, benih ikan lele. Oke kita ambil sampel ya. Kita coba ambil sampel yang ukurannya terlihat lebih besar daripada saat kita membeli. Nah yang ini masih kecil nih. Oke kita balikin dulu nih, kita coba cari yang ukurannya lebih besar sedikit lagi lah. Oke ya teman-teman. Oke ini dapat sudah nih, kita dapat 2 benih ya. Kita coba dulu, kita ukur berapa milimeter pertumbuhannya selama dalam ember budidambar ya. Nah ini untuk sampel yang pertama kita coba ukur dulu berapa. Oke sekitar 4 cm. Nah berarti dalam 1 minggu lebih benih yang pertama ini adalah bertambah 1 cm dari benih awalnya sekitar 3 cm, dan yang satunya lagi sepertinya ini 5 ya, coba kalau nggak salah 5 nih. Iya nih 5 ya. Nah jadi kita bisa lihat ya, yang satu pertambahannya cuma 1 cm, yang satunya 5 cm. Jadi memang benih-benih ikan lele ini harus kita perhatikan berapa pertumbuhannya dalam ember budidambar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dapat bibit juga yang agak besar nih. Dari kemarin beli 3 cm semua ya. Ini lincah banget, susah nih. Mau diukur, ayo ukur dulu yuk. Wow. Wow. Ayo tenang dulu anak-anak. Gerakannya lincah ya. Gerakannya lincah banget ya. Iya, kita ukur dulu ya. Tolong dong, gimana caranya biar tenang?
Nah, teman-teman, ini dapat di angka 5,5. 5,5 ya, Dek? Ya. 5,5. Nah, Budi Damber, ini ada dua jenis pakan untuk ikan lele yang harus kita tahu ya. Jadi ini adalah untuk pakan yang tinggi protein. Jadi ini kenapa tadi lelenya saya ukur agar saya tahu sampai kapan saya menggunakan pakan yang tinggi protein ini. Nah, ini bulirnya lebih kecil, lebih padat. Kalau di bibis ini agak lebih lama nih teman-teman nih, agak lebih lama dan nanti dia mengembang. Tapi saya lebih suka sih, kebetulan juga saya perhatikan selera ikan lele saya tidak suka di bibis. Nah ya, ini untuk pakan lele yang kayaknya sudah di atas 1 bulan usianya. Nah, ini agak beda, ini lebih cepat, kalau di bibis lebih cepat lembek. Nah, ya. Budi Damber, ini ada dua jenis pakan untuk ikan lele yang harus kita tahu ya. Jadi ini adalah untuk pakan yang tinggi protein. Jadi ini kenapa tadi lelenya saya ukur agar saya tahu sampai kapan saya menggunakan pakan yang tinggi protein ini. Nah, ini bulirnya lebih kecil, lebih padat. Kalau di bibis ini agak lebih lama nih teman-teman nih, agak lebih lama dan nanti dia mengembang. Tapi saya lebih suka sih, kebetulan juga saya perhatikan selera ikan lele saya tidak suka di bibis. Nah ya, ini untuk pakan lele yang kayaknya sudah di atas 1 bulan usianya. Nah, ini agak beda, ini lebih cepat, kalau di bibis lebih cepat lembek. Nah ya, nah jadi karena lele saya tadi randomnya di 10 cm, 15 cm, dan ada juga yang naiknya hanya 5 cm. Jadi saya masih tetap menekankan menggunakan pakan yang ini, tinggi protein ini. Nah, penggunaan pakan ini kalau bisa Budi Damber jangan ditambahin, maksudnya tidak diganti-ganti ya, dengan macam-macam. Misalnya nih, ada yang menggunakan usus ayam ya, terus ada yang menggunakan cacahan macam-macam gitu ya, lemak-lemak yang aneh-aneh. Kalau saya sih saran mending jangan. Karena apa? Budi Damber itu pedomannya adalah makanannya yang dari pelet ini aja, tepung pelet yang seperti ini ya. Nah, karena kita bukan lele kolam, kita lele Budi Damber. Nah, seperti ini saja. Jadi kalau bisa diperhatikan kembali, diukur kembali berapa perkembangan ikan-ikan kita tuh ya. Jadi perlu kita tahu kapan dari tinggi protein berpindah ke pakan biasa ya, biar maksimal. Oke teman-teman, secara random tadi kita sudah dapat ya pertambahan tumbuh kembang dari anak-anak lele di ember Budi Damber saya yang kedua. Oke, jadi tadi ada yang naiknya cuman sekitar 1 cm, kemudian ada yang 1,5 cm, ternyata ada juga yang naiknya 2 cm. Alhamdulillah di 1 minggu pertamanya mereka cukup bagus pertumbuhannya. Oke, saya memutuskan tetap menggunakan pakan yang tinggi protein. Oke, ini aplikasikan sama anak saya ya ke kolam. Ini airnya hijau, tapi saya tidak takut karena ini ember Budi Damber saya tetap terjadwal sifonnya ya. Ini saya sudah berikan probiotik GM4 pada saat awal menebar. Nah, alhamdulillah responnya masih sangat baik untuk makan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dan alhamdulillah masuk minggu kedua ya, ini di minggu ini belum ada yang mati ya. Istilah alhamdulillah masih tetap 100 di sini. Nah, kita harus perhatikan ya, jangan sampai ada yang menggantung dan ada yang tidak mau makan. Nah, ini harus jadi perhatian penting buat kita ya, buat perhatian penting buat kita. Jadi kadang anak-anak kita nih saking senengnya ya memberi makan sampai
sebanyak ini. Nah, ini teman-teman sebagai edukasi juga buat kita ya. Lebih baik kita buang pakan yang sudah terhambur daripada menjadi kotoran atau ya menjadi racun akhirnya karena tinggi amoniak di dalam air ember kita ya. Jadi ya mau tidak mau, karena memang seperti itulah tingkah laku anak-anak ya, kita harus paham ya, kita harus lihat jangan sampai gara-gara kesalahan kecil kita kehilangan satu fase putaran berbudidaya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah bersih ya. Oke, jadi saya tetap memonitor kembali nanti di 1 minggu ke depan biar kita bisa lihat pertumbuhan ember budidambar kedua saya dengan saya mencoba di benih yang kemarin saya beli itu sekitar 2-3 cm. Nah, ini saya kasih cemilan sedikit ini untuk ember budidambar saya ya. Biasanya saya gunakan itu tadi daun pepaya ya, daun pepaya. Itu sebenarnya daun pepaya itu adalah fungsinya untuk memberikan pakan selain pelet ya, sebagai penambah nafsu makan ikan lele kita. Ya, sedikit informasi. Sip. Saya masih gunakan yang alami ya untuk mengatasi lele yang agak kurang mau makan ya, hanya mogok makan. Jadi daun ini kadang tidak saya keremas-remas, tapi langsung saya masukkan, tapi besok pagi sudah saya ambil kembali. Jadi kali ini ember ini yang mau saya kasih. Kemarin sudah yang ini sih saya kasih ini 1 biji, kemudian yang di sini saya kasih 1 ya, karena dia masih 20 dan kayak katanya tadi kurang bernafsu makan. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman berbudidambar. Salam dari saya Desi Kita di Kota Samarinda.